Mengenang tentang sejarah pahlawan revolusi, suatu peristiwa penculikan dan pembunuhan para jenderal besar Indonesia yang terjadi pada bulan September tahun 1965. Tragedi G30 SPKI itu bukan sekadar catatan kelam dalam sejarah Indonesia, tetapi juga peringatan abadi tentang bahaya perebutan kekuasaan dan perpecahan ideologi. Para jenderal yang gugur menjadi saksi betapa mahal harga persatuan bangsa. Dari darah mereka, lahir tekad agar Indonesia tak lagi terpecah oleh ideologi dan kepentingan sempit. Sejarah panjang para jenderal korban G30 SPKI. Latar belakang, Indonesia diambang krisis. Tahun 1965 adalah masa paling genting dalam sejarah Republik Indonesia. Negara yang baru 2 dekade merdeka itu tengah berada di persimpangan antara ideologi. Di satu sisi, Presiden Soekarno berusaha menyeimbangkan 3 kekuatan besar, nasionalis, agama, dan komunis, dikenal sebagai Nasakom. Namun di balik keseimbangan itu, api perselisihan mulai membara. Partai Komunis Indonesia atau PKI, yang kala itu menjadi partai komunis terbesar di luar Uni Soviet dan Tiongkok, tumbuh sangat pesat. Mereka memiliki organisasi massa kuat, mulai dari petani, buruh, hingga seniman. PKI mendukung penuh Presiden Soekarno, namun hubungan mereka dengan Angkatan Darat justru semakin panas. Tentara dianggap penghalang utama pengaruh PKI di pemerintahan. Pada malam hari tanggal 30 September 1965, suasana Jakarta tampak biasa. Namun di balik itu, sekelompok pasukan yang menamakan diri Gerakan 30 September atau yang disebut G30S mulai bergerak diam-diam. Dipimpin oleh Letkol Untung Syamsuri, seorang perwira dari Cakrabirawa atau pengawal presiden, pasukan ini menyebar ke beberapa titik di Jakarta. Target mereka adalah para perwira tinggi Angkatan Darat. Mereka disebut sebagai Dewan Jenderal, sebuah kelompok yang dituduh akan menggulingkan Presiden Soekarno. Namun tuduhan ini tak pernah terbukti secara sah. Tengah malam menjelang pagi 1 Oktober 1965, operasi itu dimulai. Rumah-rumah para jenderal diserbu satu persatu. Nama-nama para jenderal yang gugur dalam pembantaian G30 SPKI adalah Letnan Jenderal TNI Ahmad Yani, Mayor Jenderal TNI R. Suprapto, Mayor Jenderal TNI MT Haryono, Mayor Jenderal TNI S. Parman, Brigadir Jenderal TNI DI Panjaitan, Brigadir Jenderal TNI Sutoyo Siswomiharjo, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, 1 Letjen Ahmad Yani. Letjen Ahmad Yani lahir di Purworejo, 19 Juni 1922, dan wafat di Jakarta, 1 Oktober 1965, akibat peristiwa G30S. Ia dikenal sebagai Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Terakhir sebelum peristiwa tersebut dan memiliki karir cemerlang di militer, termasuk pendidikan di beberapa negara dan peran penting dalam operasi penumpasan pemberontakan. Pendidikan. HIS, Hollandse Inlands School. MULO, Meer Uitgebreid Onderwijs. AMS, Algemene Middelbare School. Akademi Militer Peta. Command and General Staff College di Fort Leavenworth, Amerika Serikat. Jenderal Ahmad Yani, Panglima Angkatan Darat, dikenal tegas dan setia pada negara. Ia menolak keras ide komunisme. Pagi buta, rumahnya di Jalan Latuharhari dikepung pasukan berseragam Cakrabirawa. Yani yang baru saja bangun langsung menghadapi mereka. Ia menolak ikut tanpa perintah jelas dari presiden. Karena menolak, ia ditembak di tempat, di depan keluarganya. Jenazahnya kemudian dibawa ke lubang buaya. 2 Maijen R. Suprapto. Jenderal R. Suprapto atau Raden Suprapto, lahir di Purwokerto, 20 Juni 1920, dan meninggal dalam peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Beliau dikenal karena karirnya di militer, yang meliputi jabatan sebagai Kepala Staf Tentara dan Teritorium 4 Diponegoro dan Deputi 2 Menteri Panglima Angkatan Darat. Suprapto gugur di lubang buaya dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pendidikan. HIS, setingkat SD, di Purwokerto. MULO, setingkat SMP, di Yogyakarta, lulus tahun 1938. AMS, setingkat SMA, bagian B di Yogyakarta, lulus tahun 1941. Koninklijke Militaire Academie, Akademi Militer Kerajaan Belanda, di Bandung, namun tidak selesai karena pendudukan Jepang. Rumahnya di Jalan Besuki, Menteng, diserbu sekitar pukul 4 pagi. Suprapto sempat diseret dari rumahnya setelah dianiaya. Ia juga dibawa hidup-hidup ke lubang buaya,
tempat penyiksaan dan pembunuhan berlangsung. 3. Maijen MT Haryono. Maijen MT Haryono atau Mas Tirto Darmo Haryono, lahir di Surabaya pada 20 Januari 1924 dan gugur dalam peristiwa G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Beliau dikenal sebagai tokoh militer yang cerdas dan fasih berbahasa asing, serta memiliki karir cemerlang dalam diplomasi dan administrasi, termasuk menjabat sebagai atase militer di Belanda dan deputi menteri. Riwayat pendidikan: ELS, Europese Lagerschool. HBS, Hogere Burgerschule. Ika Dai Gakko, Sekolah Kedokteran Masa Pendudukan Jepang, tidak sampai tamat. Ketika pasukan datang ke rumahnya, ia mencoba melawan. Sebuah tembakan menembus tubuhnya, membuatnya tewas di tempat. Maijen Haryono dikenal sebagai jenderal yang berpendidikan tinggi dan fasih berbahasa asing, pernah menjadi atase militer di luar negeri. 4. Maijen S. Parman. S. Parman, dengan nama lengkap Siswondo Parman, adalah seorang pahlawan revolusi Indonesia yang lahir di Wonosobo, Jawa Tengah, pada 4 Agustus 1918 dan menjadi korban peristiwa G30S. Ia menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Wonosobo, lalu melanjutkan ke sekolah tinggi di Yogyakarta. Setelah kematiannya, ia dianugerahi pangkat Letnan Jenderal. Masa muda dan pendidikan. Lahir di Wonosobo, 4 Agustus 1918. Anak ke-6 dari 11 bersaudara. Mengenyam pendidikan HIS, Hollands Inlandse School, di Wonosobo, dilanjutkan dengan Mulo dan AMSB di Yogyakarta. Mulai masuk sekolah kedokteran namun terhenti karena pendudukan Jepang. Sebagai pejabat intelijen Angkatan Darat, S. Parman mengetahui banyak rahasia gerakan bawah tanah. Ia juga menolak keras doktrin PKI. Pagi itu ia diseret dari rumahnya oleh pasukan G30S, disiksa, lalu dibunuh di lubang buaya. 5. Brigjen D.I. Panjaitan. D.I. Panjaitan dengan nama lengkap Danel Ishak Panjaitan, lahir di Bali G, Tapanuli, pada 9 Juni 1925 dan gugur sebagai korban gerakan 30 September PKI pada 1 Oktober 1965. Ia dikenal sebagai seorang yang religius dan berdisiplin, serta memiliki karir militer yang cemerlang, termasuk menjadi asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat dan Inspektur Jenderal Angkatan Darat. Jasanya dalam membongkar pengiriman senjata rahasia dari Tiongkok untuk PKI juga signifikan. Pendidikan: memulai pendidikan formal dari sekolah dasar, lalu melanjutkan ke SMP dan SMA. Ia juga mengikuti pendidikan militer Gigun Jepang di masa pendudukan. Karir militer. Pendirian BKR atau TKR. Setelah proklamasi kemerdekaan, ia membentuk Badan Keamanan Rakyat, BKR, yang kemudian menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan diangkat menjadi Komandan Batalion. Melalui berbagai jenjang karir, ia kemudian dipercaya menjadi asisten 4 Menteri Panglima Angkatan Darat dan menjabat sebagai tangan kanan Jenderal Ahmad Yani. Jenderal asal Sumatera Utara ini sedang membaca kitab suci ketika pasukan datang. Ia meminta waktu sebentar untuk berpakaian dan berdoa. Namun pasukan tak sabar. Ia ditembak di tempat, kemudian jasadnya dibawa ke lubang buaya. 6. Brigjen Sutoyo Siswomiharjo. Brigjen Sutoyo Siswomiharjo lahir di Kebumen, Jawa Tengah, pada 28 Agustus 1922. Ia dikenal karena karir militernya yang panjang di Korps Polisi Militer, menjabat berbagai posisi strategi sebelum akhirnya gugur dalam peristiwa gerakan 30 September PKI pada 1 Oktober 1965 dan kemudian diangkat sebagai pahlawan revolusi. Pendidikan. HIS dan AMS Semarang. Balai Pendidikan Pegawai Negeri Jakarta. Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat. Karir militer. Bergabung dengan TKR, Cikal Bakal TNI, setelah proklamasi, menjadi bagian dari Polisi Tentara, CPM. Menjabat sebagai Ajudan Kolonel Gatot Subroto. Menjabat berbagai posisi penting di CPM, seperti Kepala Staf CPMD, Komandan Batalion, hingga Kepala Staf MBPM. Asisten Atase Militer di London. Irkehad, Inspektur Kehakiman Angkatan Darat, dengan pangkat kolonel. Ia seorang perwira yang dikenal halus dan bersahaja. Ketika pasukan datang ke rumahnya, ia juga dibawa tanpa perlawanan. Namun di lubang buaya, ia mengalami penyiksaan yang sama dengan rekan-rekannya. 7. Letu Pierre Tendean. Pierre Andries Tendean adalah seorang perwira militer Indonesia lahir pada tanggal 21 Februari 1939. Ia menjadi salah satu korban peristiwa gerakan 30 September pada saat dia bertugas sebagai Ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata,
serta ditetapkan sebagai pahlawan revolusi Indonesia pada 5 Oktober 1965. Pierre Tendean, Ajudan Jenderal Nasution, sebenarnya bukan target utama. Target sesungguhnya adalah Jenderal A.H. Nasution, Menteri atau Panglima Angkatan Darat. Namun Nasution berhasil melarikan diri lewat pagar belakang. Dalam kekacauan itu, pasukan salah tangkap dan membawa Pierre Tendean, yang kemudian dibunuh di lubang buaya bersama para jenderal lain. Ia baru berusia 26 tahun. Para jenderal yang diculik dibawa ke sebuah daerah terpencil di Jakarta Timur bernama Lubang Buaya. Di tempat itu, mereka disiksa dengan kejam, dipukul, ditusuk bayonet, bahkan beberapa dilaporkan masih hidup saat dimasukkan ke dalam sumur tua sedalam sekitar 12 meter. Esoknya, setelah kegagalan G30S akibat perlawanan balik dari Angkatan Darat yang dipimpin Maijen Soeharto, lokasi itu ditemukan. Jenazah ketujuh perwira dan satu perwira muda Pierre Tendean kemudian diangkat dari sumur dan dimakamkan dengan upacara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka kemudian dianugerahi gelar pahlawan revolusi. Setelah peristiwa tersebut, lahirnya babak baru. Peristiwa G30S PKI menjadi titik balik sejarah Indonesia. Hanya dalam waktu singkat, kekuasaan berpindah. Soeharto, sebagai Panglima Kostrat, mengambil kendali atas Angkatan Darat dan menumpas sisa-sisa PKI. Ratusan ribu orang ditangkap, dan banyak yang menjadi korban salah tangkap dalam kekacauan politik waktu itu. Presiden Soekarno kehilangan dukungan militer dan akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Soeharto lewat Supersemar tahun 1966. Sejak itu, berdirilah era Orde Baru, yang berkuasa lebih dari 3 dekade. Meski peristiwa ini sudah berlalu puluhan tahun, perdebatan tentang siapa dalang sebenarnya masih terus terjadi. Apakah PKI benar-benar merancang kudeta? Ataukah ada permainan politik lain di baliknya? Sejarawan masih berdebat, namun satu hal yang pasti, para jenderal korban G30S PKI adalah simbol pengorbanan dalam menjaga keutuhan negara.